Kamu mau tahu karakter busuk seseorang? Kamu bisa langsung tahu asli hatinya bagaimana. Kamu nggak usah tanya orang pinter, kamu nggak usah tanya Google, tapi kamu langsung bisa tahu hanya dari cara mentraktir. Di mana ilmunya? Saya akan bongkar tuntas melalui video ini. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat SP30, salam hebat luar biasa. Wah, video kali ini tuh luar biasa banget ya. Karena saya akan membuka karakter seseorang hanya dari cara dia mentraktir. Nah, video kali ini saya akan membahas kenapa di meja makan hanya dari masalah urusan pembayaran itu aja. Kita bisa langsung menentukan loh, apakah orang ini layak nggak jadi pasangan hidup kita. Apakah orang ini layak atau tidak jadi partner kerja kita. Apakah orang ini layak tidak menjadi orang kepercayaan kita. Nah, kalau kita ini kumpul atau makan siang, entah kita ini seringkali terjadi drama kecil yang kita nggak sadari. Baik itu di sebuah resto atau kafe. Terjadi sebuah drama menarik tentang karakter seseorang. Yaitu saat kita berurusan dengan yang namanya tagihan. Nah, percaya nggak percaya, momen mentraktir ini bisa kita petik banyak cerita tentang cerita sebenarnya. Mari kita mulai dari tipe yang pertama. Tipe ini walaupun tampak mampu secara finansial, kelihatan profilnya di LinkedIn-nya itu keren atau sosmednya itu terlihat orang sultan, tetapi saat membayar orang ini bisa jadi ketika tagihan datang mendadak sakit perut. Ada ke toilet lah, terima telepon lah, chattingan yang nggak jelas lah. Intinya dia itu ada semacam drama seolah-olah menghindar melihat jumlah tagihan. Nah, orang-orang seperti ini mungkin tidak terlalu suka berbagi atau memiliki sifat yang sangat egois. Langsung ketahuan. Nggak peduli dia tuh bintangnya apa, sionya apa, kelahiran tahun berapa. Langsung dengan sengaja atau tidak menunjukkan sebuah sikap yang kurang mau menanggung makan siang ini bersama. Nah, dari cara dia diberikan tagihan aja, jawabannya tuh seperti itu. Cuek, seperti nggak tahu apa-apa. Nah, tipe yang kedua adalah kebalikannya. Orang ini biasanya diam-diam membayar tagihan tanpa banyak bicara. Bahkan, seringkali kita itu masih chattingan sama temen atau berbicara dengan lawan bicara kita ketemu sama temen, tiba-tiba tagihan kita udah dibayar. Wah, kita jadi sungkan, lama nggak jumpa. Ini adalah contoh yang menarik dengan sikap yang tulus. Mereka tuh tidak ingin mengambil pujian, tidak butuh banyak pujian. Tetapi dari tindakannya kita sudah bisa nilai orang ini sangat menghargai momen dan hubungan. Dan ini menunjukkan melalui tindakan sederhana seperti membayar tagihan yang seharusnya dia tidak bayar. Nah, orang seperti ini memang layak untuk dijadikan teman. Orang seperti ini layak dijadikan close friend atau inner circle kita. Ini tipe yang kedua. Memang ini kelihatannya sepele, sederhana. Mungkin ini cuma sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu. Tapi dia sangat menghargai hubungan persahabatan. Bahkan dia tidak segan-segan. Kita itu mungkin bawa saudara atau family, mungkin 5 orang, 6 orang. Tapi dia bayar semua tagihan. Orang seperti ini itu orang yang luar biasa. Orang seperti ini masalah sepele. Tapi orang seperti ini betul-betul dia tuh sangat menghargai pertemanan. Dan sebaliknya orang seperti ini, dia tidak mau dibayar. Nah, cara bayarnya gimana? Nanti saya akan bahas di belakang. So, mari kita sekarang bicara soal etika dari dua tipe yang tadi. Bagaimana seandainya kita harus bersikap saat kita tuh ditraktir? Misalnya ketika alasan atau rekan bisnis kita mentraktir, apakah etika tertentu harus kita bisa ikuti? Saya punya sebuah pesan dari guru saya. Guru saya itu pernah mengajarkan begini. Kamu itu kalau ditraktir, kamu itu seumur hidup harus ingat nominal yang ditraktir. Meskipun itu cuma secangkir kopi. Mungkin itu cuma sekian dolar atau sekian puluh ribu rupiah. Tapi itu kamu harus ingat seumur hidup. Kenapa? Jangan pernah hutang kepada seseorang meskipun orang itu telah mentraktir Anda. Dalam beberapa situasi mungkin kita memilih untuk membayar berbagi tagihan. Pak, tapi ini kan masalahnya bagaimana waktu Pak Chandra dulu masih kuliah? Oke. Kalau dulu masih kuliah, saya itu punya kebiasaan dengan teman-teman di kampus. Karena kami semua belum bekerja kan. Kami punya satu teman koordinator, kalau kita makan bersama berlima, berenam. Teman saya ini punya koordinasi bagus sekali. Koordinasinya adalah karena kami semua belum punya pekerjaan, semua masih menggantungkan hidup sama orang tua. Jadi kalau kami kumpul makan bersama adalah bilnya langsung ditagih 6 orang. Ya, itu sangat fair menurut saya. Karena sama-sama sikonnya kami belum bekerja. Tapi bagaimana dengan sikon ketika kita ini diberikan kesempatan ditraktir? Ini mumpung ada bos besar, ini mumpung untuk ada atasan. Dari sini karakternya langsung ketahuan. Kadang-kadang kita pesan makanan yang kita tidak pantas. Ya, kita pesan yang nominalnya paling mahal, yang kita nggak pernah makan. Biasanya mungkin kita cuma makan makanan
sederhana. Kita pesan yang ayam paling mahal, kita pesan seafood paling mahal, kalau perlu pesan kepiting paling, mumpung ada bosnya. Nah ini namanya karakter aji mumpung. Ya mungkin dia bisa-bisa aja, tapi Anda mungkin cuma menjaga berhubungannya sama dia 1 kali. Betul, kamu ditraktir sama orang kaya, betul kamu ditraktir sama bos besar. Tapi kamu punya mental aji mumpung. Jangan harap bos besar itu lain kali mau jaga hubungan sama kamu. Bahkan yang tidak tahu malunya, dia sampai bungkus lagi. Sampai 3, kenapa? Ini buat anakku di rumah. Sikap seperti ini juga mencerminkan apakah kita menghargai orang lain. Mungkin makanan ini enak, mungkin makanan ini nggak pernah kita, tapi kita harus sadar diri, kendalikan diri sendiri. Jadi ketika kita duduk di meja makan bersama dengan orang lain, perhatikan momen ini. Di balik semua canda tawa, percakapan ringan, Anda mungkin akan ceritakan cerita tipe-tipe menarik, tipe sikap dan etika mereka. Dan mungkin Anda akan belajar sesuatu tentang diri Anda sendiri. Oleh sebab itu, kita hari ini sadar atau tidak sadar, sebuah traktiran makan siang atau traktiran makan malam itu mencerminkan sikap seseorang, watak yang seasli-aslinya. Saya dulu pernah mendengarkan sebuah nasihat dari salah satu mentor saya. Kamu tidak bisa menilai seseorang kalau kamu belum pernah berhubungan masalah uang sama seseorang tersebut. Kamu mungkin pergi bersama, mungkin bercanda bersama, mungkin kamu mengerjakan PR bersama, atau mungkin kamu berteman bersama-sama. Tapi kalau sesuatu yang berurusan dengan uang, kamu nggak bisa menilai seseorang itu. Nah, urusan uang yang paling sederhana kalau kita menguji dia adalah saat makan siang, saat makan malam, saat breakfast, yaitu saat urusan traktir-mentraktir. Kalau dia memang makan yang secukupnya, kita bayar sepantasnya karena kita yang mengajak dia makan siang, dan dia tidak mengajukan diri, dia pesan sepantasnya, oke. Tapi ada juga yang kita ajak makan siang, dia yang bayar malah. Nah ini juga kita merasa menjadi sungkan. Terus etikanya gimana Pak? Kalau seandainya kita ditraktir tapi kita tidak mau membayar. Cara yang paling sederhana adalah next time kamu yang mentraktir dia. Jadi itu namanya compare. Tapi kalau ditraktir tetap masih nggak mau, paling gampang adalah next time kamu bawa dia oleh-oleh. Kamu bawa dia sebuah kado, kamu bawa dia sebuah makan siang, atau kamu bawa souvenir intinya yang kesukaannya dia. Loh, ini berapa? Jangan, ini hadiah dari saya. Nah, dengan demikian, maka kamu sudah impas dan lunas. Ketika kamu ditraktir, kamu tidak utang sesuatu apapun. Next time kamu bayar dengan cara berbagi hadiah. Itu cara courtesy atau rasa sopan santun atau etika, cara kamu hari ini memberikan sebuah hadiah timbal balik. Sehingga kamu tidak, kalau kemarin kamu berhutang karena kamu ditraktir, kamu ingat 0-1, kamu kalah, sekarang kamu 1 sama impas. Sehingga kita tidak ada hutang-menghutang. Next time kalau kita compare seperti ini, kita bisa bekerja sama dalam jangka waktu yang panjang. Semoga tips singkat dari saya ini bisa memberikan watak dan karakter seseorang hanya dari urusan traktir-mentraktir. Bagaimana video kali ini? Anda mendapatkan sebuah informasi, Anda mendapatkan sebuah tips, jangan lupa share ke teman-teman dan perbaiki karakter Anda untuk masalah traktir-mentraktir ini. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa like-nya, dan always success before 30, salam hebat, luar biasa.